Shalom ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Sebelum masuk firman, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah di mana kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus pimpin kami semua. Tuhan berikan hikmat kepada yang menyampaikan firman Tuhan, supaya firman Tuhan benar-benar boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, baik yang mendengar juga Tuhan memberkati, supaya apa yang disampaikan mereka boleh menangkap dengan baik dan mengerti, serta boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Mari kita mau mulai firman Tuhan yang terdapat di dalam Pengkhotbah 7 ayat yang ke-13. Kita sambung dengan 2 Tawarikh pasal 7 ayat 12 sampai 15. Sekaligus kita baca 2 ayat. Pengkhotbah 7 ayat yang ke-13. Perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Di dalam 2 Tawarikh pasal 7 ayat 12 sampai 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, "Telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka." Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam ayat ini Salomo berbicara tentang adanya takdir. Takdir itu sudah ditentukan dan yang menentukan ialah Tuhan. Sedangkan nasib itu yang menentukan ialah manusia sendiri. Sehingga kalau kita bernasib baik, maka apabila kita memohon kepada Tuhan, maka takdir itu akan diubah. Salomo berkata bahwa apa yang telah ditentukan Allah tidak dapat diubah. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh berdoa, maka apa yang bengkok, yaitu apa yang tidak baik, apa yang tidak menyenangkan, akan diluruskan oleh Tuhan. Karena hanya Tuhan yang dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya. Satu contoh, Yabes yang terdapat di dalam 1 Tawarikh 4 ayat 9 dan 10. Hidup Yabes ini penuh dengan penderitaan, penuh dengan kegagalan. Karena apa? Karena ibunya yang memberi nama Yabes, yang artinya sial, penuh penderitaan, atau digambarkan sebagai sesuatu yang bengkok. Tetapi Yabes berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan mengubahkan hidup Yabes
yang tadinya penuh dengan penderitaan menjadi hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Yang tadinya tidak ada pengharapan dan selalu gagal menjadi hidup yang berhasil. Yabes tidak mau menyerah dengan keadaan. Contoh yang kedua yaitu Raja Hizkia yang terdapat di dalam Yesaya 38 1-8. Ibu-ibu catat, baca nanti. Nabi Yesaya diperintah oleh Tuhan untuk memberitahu kepada Raja Hizkia bahwa ia akan mati karena penyakit kanker yang ganas yang dideritanya. Tentunya dengan maksud agar Raja Hizkia segera membuat pesan terakhir untuk para keluarganya. Mendengar hal ini, Raja Hizkia tidak mau berdiam diri, tidak putus asa, tidak menyerah dengan keadaan. Tetapi ia berusaha dengan sungguh-sungguh. Dia berdoa, memohon kemurahan Tuhan. Takdir untuk Hizkia adalah mati. Tetapi karena nasibnya baik, karena ia berjuang dengan sungguh-sungguh, dengan berdoa, dan akhirnya takdir itu diubahkan oleh Tuhan, sehingga Hizkia umurnya ditambah 15 tahun oleh Tuhan. Karena doanya didengar oleh Tuhan, ini yang disebut nasibnya baik. Dia berani memohon kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia memang orang benar di hadapan Tuhan. Karena itu dia berani menghilangkan penyembahan berhala. Hidupnya benar, maka doanya, permohonannya dikabulkan oleh Tuhan. Sebab ada tertulis, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar. Orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mazmur 37. Saudara, orang benar juga bisa jatuh dalam masalah, dalam persoalan, dalam penderitaan, tetapi bukan jatuh di dalam dosa, jatuh di dalam persoalan. Tetapi bersyukur kepada Tuhan karena mata Tuhan tetap tertuju kepada orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Sehingga apa yang bengkok diluruskan oleh Tuhan. Karena itu kekasih Tuhan, marilah kita mau sama-sama belajar menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Supaya saat kita di dalam masalah, saat kita menghadapi persoalan, Tuhan tidak membiarkan kita tetap dalam persoalan, dalam kesulitan, dalam penderitaan kita. Tetapi Tuhan segera menolong kita. Nah, ada tertulis di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Wahyu 3 ayat yang ke-7. Ibu-ibu, yang memegang kunci Daud. Kunci Daud, apa artinya? Kunci
yang membukakan tahta kerajaan yang diberikan Tuhan kepada Daud. 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Daud menjadi raja bukan pilihan manusia, tetapi Tuhan sendiri yang telah memilihnya. Tuhan sendiri yang telah menetapkannya sebagai raja. Allah yang menjadikan dia raja. Jadi artinya Daud ditakdirkan menjadi raja. Nah, kalau Tuhan yang menetapkan, tidak ada seorang pun yang bisa merintangi, menghalangi, apalagi merampas kedudukan Daud. Karena otoritas, kuasa ada di dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan yang membuka, tidak ada yang dapat menutup. Kalau Tuhan yang menutup, tidak ada yang dapat membuka. Nah, ibu-ibu, berarti kunci keberhasilan ada di dalam tangan Tuhan. Juga bukan kunci keberhasilan saja, kunci berkat, kunci ekonomi, kunci jodoh, kunci keselamatan, kesehatan, panjang umur, semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Ada tertulis, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ya, jadi berarti Tuhan itulah pemegang otoritas. Tuhan berkuasa di atas segala perkara. Berkuasa mengubahkan kegagalan menjadi keberhasilan. Juga kunci rezeki pun ada di tangan Tuhan. Manusia boleh saja banting tulang, peras keringat mencari uang. Tetapi kalau bukan Tuhan yang mengizinkan atau Tuhan yang memberkati, maka semuanya tidak akan memberikan hasil apa-apa. Sebab ada tertulis firman Tuhan di dalam Amsal 10 ayat yang ke-22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Nah, berkat itu saudaraku datangnya dari Tuhan. Kalau Tuhan yang memberkati, kalau Tuhan yang membuka jalan, maka semuanya akan berjalan dengan lancar. Bahkan berkat itu berlimpah-limpah. Tetapi kalau bukan Tuhan yang memberkati, tidak seizin Tuhan, apalagi dengan cara yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka hasil yang diperoleh itu sia-sia. Apa yang diperoleh banyak jumlahnya, tetapi keluarnya akan lebih banyak. Pundi-pundi yang bocor. Nah, itu kunci rezeki ada di tangan Tuhan. Demikian juga saudaraku, kunci kebahagiaan juga ada di dalam tangan Tuhan. Karena Ia yang berkuasa mengubahkan penderitaan, yaitu yang bengkok, menjadi lurus, menjadi kebahagiaan. Mengapa? Karena kita semua ini adalah tanah liat di tangan Sang Penjunan. Akan kita baca Yeremia 18 ayat 4 sampai dengan 6. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan
Aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini. Hai Israel, demikian firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai Israel. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, tukang periuk berkuasa atas tanah liat yang ada di dalam tangannya. Apabila rencana yang pertama gagal, nggak jadi, mungkin salah atau mungkin ada sesuatu yang terjadi tidak baik, dia bisa membuat bencana yang lain. Dia bisa membuat rencana yang kedua dalam bentuk yang lain. Nah, firman Tuhan tadi katakan, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai Israel. Saudara, apalagi Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa. Puji Tuhan, mungkin pada saat-saat ini ada di antara kita yang sedang berada di posisi seperti Yabes. Hidupnya terpuruk dalam penderitaan, dalam kegagalan, tidak punya pengharapan. Atau mungkin ada di antara pendengar yang berada di posisi seperti Raja Hizkia, sedang menderita satu penyakit yang ganas, yang dokter memvonis tidak bisa sembuh. Atau mungkin ada di antara kita yang saat-saat ini sedang mengalami jalan buntu karena pandemi ini. Banyak hutang kepada bank tidak bisa bayar, pekerjaan macet, kena PHK, sedangkan kontrak rumah hampir habis, dana belum ada. Adakah di antara kita yang sedang dalam posisi-posisi ini? Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kuasa sepenuh ada di dalam tangan Tuhan. Jangan putus asa. Tuhanlah sang pemegang otoritas. Allah yang sangat mengasihi saudara dan saya. Allah yang sangat memperdulikan penghidupan kita, umatnya. Allah yang perhatiannya selalu tertuju kepada kita semua yang menjadi orang-orang benar. Dan Dia siap, saudaraku. Tuhan siap untuk meluruskan apa yang bengkok dalam hidup kita menjadi lurus. Dan sebagai ayat yang terakhir, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, Tuhan, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau sedang berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Yang tertulis di dalam Yesaya 30 ayat 18 dan 19. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kunci ada di tangan Tuhan. Dialah pemegang otoritas. Dan saat ini Tuhan sedang menanti-nantikan saatnya. Kapan yang disebut saatnya? Ialah saat kita sadar akan kesalahan kita. Dan kita mau bertobat menjadi orang benar.
Dan saat itu juga Tuhan bangkit saudaraku untuk menjawab doa saudara dan doa saya. Meluruskan apa yang bengkok. Yang terpuruk akan dipulihkan oleh Tuhan. Yang sakit percaya bahwa bilur Tuhan kesembuhan dan disembuhkan dengan sempurna. Yang jalan buntu, tidak ada jalan bagi manusia, tetapi Tuhan yang akan buka jalan. Karena hanya Tuhan yang dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya. Sesuai dengan tema firman Tuhan, pemegang otoritas. Amin. Sekian firman Tuhan. Mari kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan. Saat ini kami bersyukur Tuhan. Tuhan mengetahui setiap kehidupan kami. Mungkin saat-saat ini ada di antara saudara-saudara kami yang sedang mengalami apa yang dinamakan sedang bengkok Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena Engkaulah pemegang otoritas. Engkau yang berkuasa untuk meluruskan apa yang bengkok. Ampuni kami atas segala dosa, kesalahan, kekurangan, kelemahan. Roh Kudus tolong, Roh Kudus pimpin. Jadikan kami orang-orang benar di hadapan Tuhan. Supaya saat-saat kami mengalami apa yang bengkok Tuhan, kami percaya Tuhan sanggup untuk meluruskan. Sehingga yang terpuruk Tuhan pulihkan. Yang sakit Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Yang jalan buntu Tuhan yang buka jalan dan Tuhan memberkati. Terima kasih, terima kasih. Tuhan Allah Roh Kudus pimpin kehidupan kami. Supaya kami boleh semakin hari semakin bertumbuh kerohanian kami menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran kami persembahkan hanya bagi Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat sore.